pantaskah? Kalian siapa? Ini gue kenapa? Ini gue ada di mana? Vin, lu jangan bercanda gitu Hah? Tadi lu jatuh dia, tau nggak? Terus lu kebentur, lu jadi pingsan. Jangan bercanda gitu lo. Hah? Lo pasti ngarepin kan? Gue nggak inget apa-apa. Lu tuh bener-bener ya? Harusnya lu tuh berterima kasih sama gue. Udah untung gue gak ninggalin lo sendirian di sini. Ah udahlah, lo pasti ngarepin gue nggak inget apa-apa. Biar lo bisa lepas tanggung jawab. Karena ini semua itu salah lo. Ya udah, nggak usah berantem lagi ya, lu berdua. Vin, sekarang lo tanya sama lo yang mana yang sakit? Gue pegel sih. Kayak tadi gue pingsannya nggak enak deh. Enggak, gue gak ada yang sakit juga kok. Lo nggak usah sok peduli sama gue. Aduh. Tuh kan, ini. Aduh sakit, Leon. Ya gue harus ngecek kali. Pelan-pelan kan. Ini namanya ngecek. Woi, pelan. Tahan dikit lah, bocah lu. Harus ke rumah sakit, ayo. Enggak, udahlah, nggak usah. Nggak usah. Sini, ayo. Tuh. Ayo. Sok kuat deh. Orang gue kuat kok. Oh, sudah lepas gue. Waduh, Mas Satya dan Mas Vino kemana sih? Kok sampai jam segini belum pulang? Waduh, gawat nih. Gimana ya? Ibu Rani tuh nggak boleh tahu kalau Mas Vino dan Mas Satya belum pulang. Semoga saja ada keajaiban. Ibu Rani membatalkan video call-nya dengan saya. Terus gimana? Mengenai perkembangan anaknya Samsul, udah ada kabarnya kamu? Saya sudah melakukan berbagai cara, termasuk penyelidikan ke administrasi kampus. Tapi selalu saja ada yang menghalangi, sehingga saya gagal melakukan investigasi lebih lanjut. Gimana sih kamu, Bim? Kayak gini aja nggak becus. Maafkan saya. Lagi pula, kamu itu udah kerja sama saya belasan tahun. Ngurusin hal sepele kayak gini aja kamu nggak bisa. Berikan saya waktu, Bu. Pasti saya bisa menemukan dia. Sabar saya itu ada batasnya, Bim. Secepatnya, Bu. Saya akan menemukannya. Percayalah pada saya, Bu. Kamu kan bisa buntutin mobilnya keluar kuliah, kek. Gimana, kek? Harus pakai inisiatif dong, Bim. Jangan pasif kayak gini dong. Maaf, Bu, sebelumnya. Tapi bukan menugaskan saya untuk tetap menjaga Satya. Sekarang Satya mana? Satya mana? Satya ada di kamarnya, Bu. Baru 1 jam yang lalu dia sampai di rumah. Kalau gitu, tolong kamu sambungin saya sekarang juga sama Satya. Mas Satya sedang istirahat di kamarnya, Bu. Sepertinya dia tidak bisa diganggu. Saya lihat Mas Satya itu lelah sekali. Satya itu anak saya ibunya, Bim. Kok malah bisa-bisanya kamu yang atur saya? Sekarang juga panggilin Satya. Waduh, gawat nih. Kamu ngomong? Atau jangan-jangan kamu malah nyembunyiin sesuatu ya dari saya? Iya, Bim. Tidak kok, Bu. Saya sama sekali tidak menyembunyikannya. Cuman saya lihat dari tadi itu Mas Satya sangat lelah. Jadi saya tidak mau mengganggunya. Udah deh, kamu gak usah kebanyakan ngomong.
Sekarang juga sambungin saya sama Satya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Bimo, mana Satya? Sepertinya Mas Satya sedang mandi, Bu. Terdengar suara shower dari dalam kamar mandi. Oke. Kebetulan saya ada rapat setengah jam lagi. Jadi saya akan hubungin kamu kembali. Tapi pastikan Satya tidak keluar dari rumah sejengkal pun. Baik, Bu. Kalau itu terjadi, saya akan turunkan pangkat kamu menjadi seorang pelayan. Paham kamu, Bimo? Baik, Bu. Saya pastikan Mas Satya tidak akan keluar rumah. Oke. Saya akan pegang kata-kata kamu, Bimo. Permisi, Bu. Selamat. Tapi Mas Satya dan Mas Vino kemana ya? Semoga mereka cepat pulang. Saya takut nanti Bu Rani video call lagi. Udah apaan sih, lepasin gue bukan bayi. Gue bisa sendiri udah deh, Sat. Apaan sih lo? Udah diem, lo harus ke rumah sakit ya. Enggak, gue gak mau ke rumah sakit. Lo gak usah deh sok peduli sama gue. Vino, lo tuh kenapa sih kayak gitu banget? Udah deh ya, lo ikutin aja kata-kata Satya. Lo tuh sekarang lagi sakit, lo harus ke rumah sakit. Pala batu. Lo masih berani-berani ya ngomong kayak gitu sama gue. Ini semua tuh salah lo, tau gak? Kan gue udah minta maaf. Maaf aja gak cukup. Lo harus bertanggung jawab. Udah yuk. Apaan sih, lepasin, gue bukan bayi. Lepasin deh, gue bisa sendiri. Ayo, awas. Dasar bocah. Apaan sih lo, Sat? Lepasin gue, gak usah sok peduli deh sama gue. Gue aja suami rahasiaan sama gue, udah lepas, lo bisa sendiri. Awas. Oke, sekarang kita bawa dia ke rumah sakit ya. Tunggu bentar dulu, Sat. Gue rasa kita gak perlu ke rumah sakit. Ya, kenapa, Vin? Yang ada ntar dokter-dokter di sana malah tahu kita ini anaknya Mama Rania Dijaya. Dan mereka bisa aja ngasih tahu ke Mama. Dan kalau sampai kasus ini dilacak, yang ada Mama bakalan tahu Laras ini sebenarnya siapa. Iya benar juga sih. Laras bisa dalam bahaya juga. Apa? Masih mau bentak-bentak gue lagi, hah? Tumben banget nih anak bisa sepeduli itu sama gue. Oh, apa gara-gara kepalanya tadi kepentok kali ya? Lo harus disembuhin, bro. Kenapa nggak ke dokter keluarga aja? Nggak usah. Ntar yang ada malah sama aja. Dokternya bisa ngasih laporan perawatan ke Mama. Dan ujung-ujungnya Mama juga tahu. Aduh, udahlah guys, gue nggak butuh ke dokter. Yang gue butuh, itu pertanggungjawaban dari dia. Pertanggungjawaban kayak gimana lagi sih? Kan tadi gue udah minta maaf. Enggak, gue nggak butuh maaf lo. Yang gue butuh, itu pertanggungjawaban dari lo. Jadi Laras, untuk menebus kesalahan lo sama gue, lo harus rawat gue sampai tangan gue sembuh. Aduh, kurang sakit lagi. Sering banget sih. Sekarang dia jadi manfaatin gue gini nih. Bahaya dong, Vin. Kalau Laras ngerawat tuh berarti dia di rumah dong. Ketemu Mama dong jadi. Siapa juga yang nyuruh Laras tinggal di rumah kita? Terus Laras ngerawat tuh di mana? Selama gue sakit, gue bakal tinggal di rumah Leot. Dan Laras akan ngerawat gue sampai sembuh. Apa? Busuk lo, Tas! Kenapa lo? Gue capek, men. Terlibat masalah lu bertiga. Lu punya rencana apa lagi sih? Bukannya lo emang udah terlibat dari awal?
Kita taruhan kan? Ya taruhan sih taruhan. Tapi gue gak harus terlibat masalah lu bertiga terus kan. Gini ya, gue udah terlibat terlalu dalam. Mau sekarang atau ntar, gue pasti kena imbasnya. Ya elah, udah lo santai aja, kenapa sih? Chill bro. Udah lo tenang aja, nggak usah dibawa pusing. Tangan lu kenapa? Lu bohong ya sama kita? Kena lo semua. Kagak lucu men, gue bener-bener khawatir lo. Aduh, elah lo santai aja, kenapa sih, ha? Gimana, bagus juga kan acting gue? Pura-pura sakit. Tapi enggak, kalau yang pingsan tuh gue tadi beneran pingsan. Ini masih pusing nih kepala gue sekarang. Masih keliengan, ini juga leher gue sakit. Kayaknya nggak enak deh tadi posisi pingsan gue. Gue dari awal udah curiga, masa jatuh gitu doang patah? Ya gue kan ngelakuin ini semua demi taruhan sama lo. Gue harus ngelakuin apapun biar gue bisa menang taruhan. Lagian ya, kalau misalnya Laras tinggal sama gue, dia ngobatin gue, kita sering ketemu, gue yakin Yon, dia bakalan klepek-klepek sama gue. Dan gue bakal menang taruhan sama lo. Tapi lu gak kasihan sama Satya? Dia bener-bener khawatir loh. Lu jahat bohongin dia. Ngapain juga gue harus kasihan sama Satya? Dia lebih jahat kali sama gue. Dia udah berani-beraninya ngumpetin Laras dari gue. Dia sembunyiin Laras. Gak mana dia bohongin gue lagi. Padahal dia tuh tahu banget bokapnya Laras itu buronan nyokap gue. Terus masih banyak lagi lah hal-hal yang dia bohong dan dia umpetin dari gue. Jadi gue gak salah dong kalau gue kayak gini. Ya gimana ya? Nah, udahlah, lo gak usah bawa pusing, lo tenang aja. Chill. Tapi lo inget ya, jangan sampai ada yang tahu soal ini. Ya iyalah. Kalau gue bongkar, pasti gue kena masalah sama bokap gue. Dan lu, ya, kalau ini semua kebongkar, jangan bawa nama gue, oke? Sans, gak bakal ketahuan kok. Lu boleh tinggal di sini asal jangan rusuh. Oke? Ya elah, santai aja kali. Masih kaku aja lo sama gue. Sudah. Nggak usah merasa bersalah gitu kali. Harusnya gue gak usah dorong Vino kencang-kencang kayak gitu. Jadi kayak gini kan sekarang. Iya, namanya juga musibah kan gak ada yang tahu. Lagi pula gua sama Leon itu juga udah yakin kalau lu nggak mungkin ngelakuin itu dengan sengaja. Kita tahu lu kali. Aduh, mana gue harus jadi perawatnya si anak belagu itu. Ya Allah, kenapa sih masalah selalu datang bertubi-tubi kehidupan gue? Belum soal urusan utang ayah, belum urusan gue sama kampus, belum lagi juga soal kerjaan. Kasian banget Laras, banyak banget beban dalam hidupnya. Pokoknya kesempatan ini gue harus bisa bikin dia bahagia dan bikin dia lupa sama semua masalahnya. Loh, ini kita mau kemana? Kok arahnya beda? Karena gue pengen ngajak lo ke suatu tempat yang mungkin bisa ngebuat lo lupa sama masalah-masalah lo. Wah, ini sih keren banget loh. Ini lampunya juga bisa dibuat kayak jaring-jaring gini. By the way, kita ngapain kesini? Lu percaya nggak? Lampu yang lu tunjukin ini dari gue kecil sampai sekarang masih ada. Jadi lu tau nggak? Jadi waktu gue masih kecil ya, jadi gue sama Bimo. Kalau Vino sih enggak sih. Vino gak terlalu suka tempat ini. Jadi lebih sukanya gue. Jadi gue tuh sering banget ditungguin sama Bimo tuh kesini buat main doang. Ya semua.
ini sampai sekarang gak pernah berubah. Paling cuma orang-orang yang beberapa ya. Jadi dulu ada yang gue kenal sampai sekarang ya semuanya berubah. Gimana sih rasanya kalau misalnya lu balik ke tempat yang dulu lu pernah tempatin ya, jadi tempat favorit lu. Dan sekarang ketika lu udah beranjak besar nih, lu balik lagi ke situ. Seneng banget, lu akan merasa lu jadi lu sendiri lagi. Lu harus coba, lu harus coba. Gue gak nyangka ternyata masih ada cowok tajir tapi gak sombong dan hatinya lembut kayak Satya. Ras, kok ngomong? Enggak apa-apa. Yaudah, yuk kita kemana? Ada. Tuh deh. Coba ini deh. Boleh. Mas. Mas mau coba, Mas? 2 anak panah 20.000 mas. 20.000. Lo mau yang mana? Yang itu. 2. Ya Allah, kok perasaan aku jadi kayak gini ya? Sekali lagi, Mas. Boleh. Dikit lagi kok itu. Mas, coba lagi, Mas. Gak usah. Gak apa kok. Beneran gak usah? Kan lo mau burung itu? Serius, gak apa kok. Lagian juga kan pasti masih banyak mainan lain yang belum kita coba. Oh, gue bayar aja ya. Gak usah, gak apa-apa. Tapi... Ntar, lo penasaran lagi. Lo santai aja. Lagian juga gue udah biasa kok nggak dapet apa yang gue mau. Muka lo kok jadi kayak gitu sih? Gue cuma bercanda kok. Nggak apa-apa. Yaudah yuk, kita cari tempat lain. Yuk. Maaf ya Ras ya. Maaf karena apa? Iya. Lo kan tadi pengen bonekanya ya? Ya gue jadi nggak bisa ngasih itu buat lo. Gagal sama. Udah, nggak apa-apa kok. Santai aja. Lagian, setidaknya kan lo udah berusaha. Lo udah mencoba sebaik mungkin. Ya kalau misalnya gagal sekali-sekali mah nggak apa-apa, wajar aja. Dulu ayah gue pernah bilang sama gue, lebih baik kita mencoba daripada enggak sama sekali. Dan seandainya kita udah coba terus gagal, ya udah kita coba terus lagi aja. Tapi ingat, jangan sampai kita jadi terobsesi. Ya kita juga harus tahu batasannya, kapan kita harus pasrah, kapan kita harus berjuang mati-matian. Ayah mau bijak ya? Sama kayak kamu. Ini untuk kamu. Makasih ya sayang, kamu baik banget. Suka nggak? Suka banget, makasih ya. Iya. Pasti seneng banget deh ceweknya. Kalau aja tadi Satya berhasil dapetin boneka itu buat gue, pasti gue bakal simpan baik-baik boneka itu. Kayaknya Laras kepingin banget boneka itu. Ras, ikut gue. Ayo. Mas. Iya. Coba lagi, Mas. Oh ya. Nggak apa kok, kan tadi gue udah bilang nggak apa-apa. Kan lo yang bilang, kalau misalnya kita gagal, kita coba lagi. Sekarang gue mau coba lagi. Yes! Kita berhasil. Lo hebat banget, ini dapet boneka. Sorry, gue over ya. Oh. Mas boneka beruangnya.
Makasih, Mas. Thank you. Finally, lo bisa senyum lagi, Ras. Gue bahagia. Paling nggak, gue bisa sedikit nebus kesalahan keluarga gue yang bikin lo jadi susah. Ya. Agung, bisa jalan lebih lama gak sih? Ini lo serius? Ini kamar lo? Kamar seorang Leon the Man yang katanya playboy cewek banyak, kamarnya sekecil ini. Ketawa aja terus. Ini mah segede kamar mandi gue. Ketawa aja terus. Pasti gue tau rasa lu. Elah, baper banget sih lo, Sensi. Ya tapi emang susah sih. Kalau orang ngerasa dirinya bakal kalah emang jadi suka sensi-sensi baper nggak jelas gitu. Kalah. Kalah taruhan. Emang situ udah menang, udah berhasil, ha? Ya belum juga sih. Nah, Tapi bentar lagi. Gue yakin sebentar lagi gue bisa naklukin Laras. Lagi lo gak usah kebanggaan juga deh. Dapetin Laras itu sama aja kayak dapetin 20 gebetan-gebetan lo yang gak jelas itu. cie, udah bisa muji Laras sekarang. Apa lu? Hah? Apa lu? Hah? Apa-apaan sih lo? Siapa juga yang muji Laras? Gue itu muji diri gue sendiri. Oke. Kelamaan lu, men. Dari kemarin sama aja. Gua bisa dapet Laras. Mana buktinya? Lu kalau butuh tutor, udah jangan malu-malu. Ada gue, Leon. Di siapa juga yang butuh bantuan lo? Gue gak butuh bantuan lo. Gue bisa kok dapetin dia sendiri. Gue cuman butuh waktu. Lagian Laras tuh cewek gak jelas banget sih. Dia tuh kepala batu tau gak? Udah gue baikin, gue romantisin, gue ajak makan siang dia, gue tembak lagi jadi pacar gue. Tetap aja sok-sok gak mau. Yang ada malah gue didorong sampai gue pingsan. Tunggu. Jadi tadi lu pingsan, itu gara-gara ditolak. Aduh, Vino. Ya, Vino ditolak sama cewek yang keras kepala. Tapi gak apa-apa, keep on going on. Ya, gue ngerti. Karena lu sayang kan sama dia. Ngeselin banget sih lo. Mungkin siapa juga yang sayang sama dia. Cewek keras kepala, egois, kepala batu, ngeselin. Ih, cewek keras kepala, egois, kepala batu itu nolak lu kan? Masih mau ngeselin. Terus. Aduh, Vino, kalau gue jadi lu gue malu sih. Udah terserah lo deh lo. Gue umpet di kamar mandi, gak keluar-keluar. Lo seumur hidup diem. gua. Lo lagi ngapain sih masih ngurusin gue? Lo mendingan urusin aja tuh gebetan-gebetan lo yang gak jelas. Tumben banget lo gak tebar pesona. Udah. Gue pergi dulu ya, gue kesorean nih, men. See you. Terserah lo deh. Ini gue tidur aja ya di sini. Kamar kecil ini. Kalian kemana sih? Sampai sekarang belum nyampe juga. Maaf Mbak, sudah bisa diorder sekarang? Oh, belum Mbak. Kebetulan saya masih nungguin orang soalnya. Oh ya udah, permisi Mbak. Angkat lah. Biarin aja. Mungkin dia doang yang bisa PHP-in orang. Gak diangkat lagi. Gila, gue udah telat banget sih. Bisa fatal ini. Oke, gue akan tunggu lo setengah jam lagi. Kalau sampai lo nggak datang,
gue akan selamanya ngelupain lo, Leon. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Soalnya, lo gak salah pilih tempat kan? Kenapa emang ya? Restoran ini bukannya lagi hype banget ya? Iya sih, cuma kan harganya mahal banget, Son. Udah deh, jangan lebay, santai aja kali. Jangan ngomongin duit di depan gue. Tau nggak? Bawaannya gue jadi pengen traktir kalian. Malam ini gue yang traktir kalian. Tumben lo Royal Soy, abis jadian ya? Jadian? Enggak sih, belum. Udah, anggap aja gini. Gue lagi bisa cinta. Karena apa? Restoran ini adalah restoran favorit cowok yang gue suka. Cie, ada yang fall in love nih. Kayak gimana sih orangnya? Siapa sih orangnya? Coba lihat tuh fotonya. Boleh. Gue ada ide. Eits, tunggu dulu. Jangan di-follow ya, nanti lo berdua naksir lagi. Cowok ini udah gue tag. Milik Sonya. Dian, Kak. Ngapain dia telepon gue? Udah. Ganteng. Ya kan? Yaudah yuk. Ya udah yuk. Ih, Soy, angkat dong. Gue udah capek-capek nyamperin ke rumahnya, anaknya malah nggak ada. Kemana coba? Gimana cara gue ngadepin si Danur? Senjata makan tuan ini mah. Soy, angkat dong. Giliran butuh aja, baru nyari gue. Siapa sih, Soy? Ada temen gue, males gue urusinnya. Silakan Mbak, mau duduk di mana nih? Kita mau makan di luar, Pak. Mohon maaf, untuk space di luar udah penuh semua. Masa sih? Maaf Mbak, soalnya space di luar sudah ada yang booking. Please dong, Pak, kita mau makan di luar. Kita mau lihat lampu-lampu kota. Iya, Pak ya, saya kasih tips deh. Mohon maaf Mbak, tetap nggak bisa kalau sekarang. Mungkin lain waktu, atau besok saya bantu reservasinya. Gimana Mbak? Orang maunya sekarang. Siapa sih yang pesen meja segitu banyak? Itu kan... Enggak mungkin. Dia pasti bukan Dara. Udah, Soy. Kita makan di bawah aja. Gue udah keburu lapar banget. Oke, makasih, Pak. Bye. Oke, time's over. Ini berarti Leon udah benar-benar gak peduli lagi sama gue. What? Jangan-jangan yang bookable di luar tadi itu beneran si Dara? Seriusan? Apa Dara lagi mau ketemuan ya sama Leon di sini? Satya, makasih ya. Gue tahu niat baik lo buat menghibur gue. Sekali lagi terima kasih. Kenapa ya? Gue bisa ngerasa sedih juga kalau Lara sedih. Dan gue juga bisa bahagia kalau lihat Lara senyum. Ras, Ya? ada yang pengen gue omongin, bisa kan? Sekarang. Bisa. Tentang apa emang? Tentang perasaan gue.
Sofia mau nembak gue. Tapi gue lagi nggak mimpi kan? Please, kalau ini mimpi gue, gak usah cepet bangun deh. Ras, gua sorry, bentar ya. Ngapain sih dia telepon-telepon segala? Ganggu aja. Sorry, Sat. Tadi lo mau ngomong apa? Enggak. Tadi maksudnya perasaan gue pengen ngucapin selamat malam buat lo. Oh. Ya. Yaudah kalau gitu, gimana ya? Yaudah, oke. Yaudah kalau gue pulang dulu ya. Yaudah. Maaf ya karena gue belum bisa ngajak lo ke tempat gue. Ya nggak apa-apa, gue ngerti kok. Gue ngerti lo harus jaga jarak dari gue. Gimana pun juga gue anak dari Rani Adijaya, orang yang udah bikin hidup lo dan ayah lo susah. Ya kalau gitu gue pulang dulu ya. Hati-hati. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ini cowok tuh ganggu aja dari tadi. Tahu suasana yang nggak tepat. Woi, lu tuh ngapain aja sih, lama banget jawab telepon dari gue. Emangnya situ artis? Situ penting banget apa? Nggak sabar banget sih nunggu. Nelfon berkali-kali. Ganggu orang aja. Lo mau ngapain sih? Kok malah jadi lo sih yang sebel? Harusnya tuh gue yang sebel, tau nggak? Tangan gue jadi sakit kayak gini gara-gara lo. Bukannya lo manis sama gue, malah jutek. Lo di jalanan? Lo masih sama Satya ya? Mau tahu banget? Iya, gue mau tahu. Cepetan jawab. Iya, udah nggak sama Satya. Puas. Bohong. Kepala batu, gue ini orangnya sensitif ya. Gue tuh peka. Gue bisa tahu kalau ada orang yang bohong sama gue, meskipun by phone. Jadi lu jangan bohong deh sama gue. Gue udah gak sama Satya, udah diburuan. Lo mau ngapain sih telepon gue? Gue mau ngecek lo aja. Lo lagi di mana? Lo kan soalnya perawat gue. Jadi kalau misalnya gue butuh apa-apa atau gue kenapa-napa, lo kan harus standby di sebelah gue. Makanya lo jangan kayak tadi. Telepon kalau bisa standby di sebelah lo, biar gue nggak susah buat nelpon. Terus apa lagi? Terus gue minta kalau besok lo ketemu sama gue, muka lo jangan songong jutek kayak gitu. Lo harus senyum, harus yang manis mukanya kalau ngeliat gue. Males banget. Apa lo bilang? Iya, gue ngerti. Terus gue minta lo besok tepat jam 6.15 datang ke rumah Leon. Lo harus urusin gue. Nggak lebih, nggak kurang, jam 6.15. Oke, Pak Bos. Terus alamatnya? Oke, gue suka tuh. Cakep itu. Tapi kalau bisa nggak usah panggil gue bos. Panggil aja Tuan Muda. Alamatnya? Iya, ntar alamatnya gue kirimin. Gue BBM ke lo. Ya itu aja kan? Bye.
Besok harus gue tambah nih rulesnya. Dia nggak boleh matiin telepon sebelum gue yang matiin. Ya iyalah, masa telepon dari Vino Adijaya dimatiin? Tunggu. Tapi aneh juga ya responnya si Laras. Biasanya kalau gue teken, dia ngelawan. Dia malah jutekin gue balik. Tapi ini kenapa dia malah ngikut-ngikut aja ya? Nggak, ini ada yang nggak bener ya. Halo, Vin. Halo, Sat. Lo masih sama Laras? Enggak. Kenapa? Dia udah turun dari tadi. Oh. Nggak apa-apa. Gue cuma mastiin aja. Udah, gitu doang. Iya, gitu doang. Lagian gue curiga kalau lo berdua ini sekongkolan buat bohongin gue. Kok bisa sih lo mikir gitu, Vin? Hah? Apaan deh lo? Ya mana gue tahu. Lo kan orangnya pembohong. Banyak lo umpetin dari gue. Bisa aja lo berdua nih sekarang diem-diem lagi ketemuan, lagi berduaan, tapi bilang ke gue kalau lo lagi gak berduaan. Ya kan? Bisa aja lo berdua lagi bersenang-senang di atas kepedihan dan kesakitan gue ini. Kok bisa lo kepikiran kayak gitu ke gue sih, Vin? Hah? Sama Laras juga. Udah deh ya, lo hilangin kepikiran lo kayak gitu ya. Positif aja sih. Aneh deh lo. Gue yang aneh. Yang ada tuh Laras yang aneh, tau gak, Sat? Biasanya dia jutek, dia emosi, dia marah-marah sama gue. Tapi kenapa coba sekarang dia kayaknya lagi happy? Nyantai banget gitu ngomongnya sama gue. Mana sih lo? Hah? Dibaikin salah. Dikasarin lo salah. Mau apa dikasarin? Kan udah baik. Mana sih? Nggak juga sih. Cuman weird aja kalau tiba-tiba berubah kayak gitu. Tuh kan, kumat deh lo. Ya kayak gitu ah. Udah nih gue udah dekat rumah kok. Udah ya. Yang penting dia sekarang harus udah pulang. Oke? Nggak usah pikirin. Yuk. Tapi mungkin nggak ya? Kalau ternyata mereka masih berduaan dan mereka berdua bohongin gue. Nggak lah, nggak mungkin. Ngapain juga mereka berduaan? Tapi kalau misalnya mereka beneran bohong gimana ya? Tahu ah. Gimana? Kamu seneng gak? Kamu itu dikasih langsung sama Satya ke aku. Gimana tadi rasanya dipegang sama tangannya Satya? Happy gak? Happy banget, kayak kamu sekarang. Iya ya. Aku juga beruntung banget deh bisa ketemu sama Satya. Satya itu cowok paling baik nomor 1 yang pernah aku temuin. Nggak nomor 1 deh, nomor 2. Karena nomor 1-nya ayah. Loh, Laras, lo ngapain di sini? Enggak ngapa-ngapain, Bu. Sendirian aja. Kok nggak dikontrakan? Oh ya, ntar bentar lagi kontrakan kok. Oh, ya udah kalau gitu, ibu tinggal dulu ya. Ya. Aku nggak tahu deh. Hal baik apa yang pernah aku lakuin sampai aku bisa ketemu orang sebaik Satya.
kamu boneka dari Satya harus bikin aku semangat, oke? Seperti Satya yang selalu bikin aku semangat. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan aku malaikat penjaga sebagai Satya. Please Dara, jangan nangis sekarang. Buat apa sih nangisin Leon? Cowok yang udah bikin broken heart gini. Udah, jangan nangis. My God, kenapa gue lemah kayak gini sih? Gue gak mau nangis. Leon cuma cowok yang hobi manfaatin rasa sayang gue ke dia. Sadar dong Dara, sadar. Selamat malam Mas. Wah, sepertinya mau ketemu cewek lagi nih. Oh iya, boleh minta tiket. Terima kasih banget ya, dipakai Mas. Ya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Suka ya dan kayak gitu. Banget ya. Sebutan yang pas sebut. Lo itu bener-bener. Sampai kapan sih? Lo mau jadi musuh gue?
Lo kenapa gak bisa sedikit aja lebih lembut sama gue? Kenapa lo gak bisa sayang sama gue? Ngapain sih macam kayak gini? Matiin aja pemandangan ini. Lo belum pernah kan melihat pemandangan seindah ini? Lo apa sih? Kamu jangan aneh-aneh deh. Lo mau kan jadi pacar gue? Kalau Dara janjian sama Leon di sini, harusnya Leon kan juga ada di sini. Ngomong apa sih lo? Happy dong, Soy. Kamu lagi bareng kita-kita. Katanya lagi falling in love. Nah bener tuh, harus happy. Gue mau ke toilet ah. Mas Lion. Pak, saya pikir nggak jadi datang ke sini. Kok segitu? Soalnya cewek yang namanya Dara sudah datang tadi. Tapi sekarang dia sudah pergi. Jadi, saya pikir tempat ini sudah bisa dipergunakan buat pengunjung yang lain. Oh, oke. Tapi si cewek itu ngasih tahu mau pergi kemana? Saya kurang tahu. Yang jelas, setengah jam yang lalu dia pergi dari sini. Oke, makasih. Iya, mari Mas. Ini kan punya Dara. Nah, itu dia Leon. Jadi beneran Dara janjian sama Leon? Leon? Kebetulan banget kita ketemu di sini ya. Kamu? Kamu ngapain di sini? Iya, aku lagi sama teman-teman aku sih. Aku kenalin ke mereka yuk. Ayo. Kamu nggak mau pesen makanan lagi? Enggak. Girls, kenalin. Ini temen gue yang namanya Leon. Hai. Oh, ini yang namanya Leon. Leon. Ya. Duduk. Oke. Kalian udah lama di sini? Iya, udah pindah meja lagi. Iya kan, Soy? Serius? Minumannya cuma 3 doang? Iya, kita cuma pesen minuman doang. Soalnya masih ada sisa makanan di sana. Di sana? Iya, Banyak nggak belum makanannya? dibayar. Banyak makanannya? Lumayan. Ya udah, kali ini gue bayar. It's on me. Hah? Serius? Ya serius lah.
Leon, kamu baik banget sih. Anggap aja sebagai celebration. Aku ketemu teman baru kamu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Mbak, sorry. Lihat kunci yang ada gantungan loncengnya nggak? Saya sih nggak tahu Mbak. Coba kita tanyakan ke manajer saya. Oke, makasih ya Mbak. And I need to order a drink. Lo nggak pesan? Karena itu, aku bisa di kampus capek.